Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Nur Muhammad dari kelas Agroteknologi D angkatan 2021, NIM 20210210162 dengan judul proses penanganan pasca panen kopi. Pendahuluan, yaitu latar belakang. Biji kopi adalah biji dari tumbuhan biji yang merupakan sumber dari minuman kopi. Warna bijinya adalah putih dan sebagian besar berupa endosperma. Setiap buah umumnya memiliki 2 biji. Buah yang hanya mengandung 1 biji disebut dengan piberry dan dipercaya memiliki rasa yang lebih baik. 2 varietas yang lebih banyak dibudidayakan yaitu kopi Arabica 75% dan kopi Robusta 20%. Kopi Arabica mengandung sekitar 0,8 sampai 1,4% kafeina, sedangkan kopi Robusta 1,7 sampai 4% kafeina. Kopi merupakan salah satu tanaman perkebunan dari komoditas ekspor utama dari setengah negara berkembang di dunia. Dari latar belakang, memiliki 3 proses dalam penanganan kopi. Proses basah. Pada proses basah, biji kopi yang sudah dipetik masuk ke dalam proses pemisahan atau sortasi. Di tahap ini, biji kopi dimasukkan ke dalam air dan jika biji kopi mengapung, ini menandakan biji kopi tersebut cacat. Biji kopi yang cacat ini kemudian dipisahkan dari biji kopi yang lain. 2. Proses natural. Proses yang tidak asing lagi ini adalah proses pasca panen biji kopi yang benar-benar dilakukan tanpa menggunakan mesin dan air. Diproses secara alami atau natural. Seusai ceri kopi yang telah lolos sortir dipetik, buah tersebut langsung dijemur dan di atas papan pengering bersama dengan lapisan kulitnya di bawah sinar matahari. Buah ceri tersebut kemudian dibolak-balik secara berkala agar kering merata. 3. Honey proses. Banyak yang mengira jika honey proses merupakan metode pengolahan biji dengan menggunakan madu, padahal tidak sama sekali. Jadi seperti ini penjelasannya. Ceri kopi yang telah lolos sortir kemudian dikupas namun tetap menyisakan lapisan lendirnya atau mucilage, kemudian baru dikeringkan di bawah sinar matahari. Masuk ke perumusan masalah. 1. Bagaimana cara melakukan pemanenan pada kopi. 2. Bagaimana cara melakukan pengolahan pasca panen pada kopi. Masuk ke tujuan. 1. Mengetahui cara pemanenan biji kopi. 2. Mengetahui cara pengolahan pasca panen kopi. Panen kopi dalam satu kebun tidak serempak biasanya berlangsung di musim kemarau, yakni antara bulan Mei sampai September. Karena itu ada beberapa pemetikan selektif dilakukan terhadap buah masak. Pemetikan setengah selektif dilakukan terhadap dompolan buah masak. Secara lelesan dilakukan terhadap buah kopi yang gugur karena terlambat pemetikan. Pemetikan pendahuluan, pemetikan merah, dan petik racutan dan lelesan. Kesimpulannya ialah penanganan proses pasca panen kopi ini memerlukan banyak sekali tahap, mulai dari pemetikan, persortiran, peracutan, dan pengolahan biji kopi. Itu semua wajib dilakukan untuk proses pasca panen kopi, sehingga menghasilkan biji kopi yang bermutu dan siap diproduksi atau dijual. Sarannya ialah setiap petani kopi atau pengusaha tanaman kopi di Indonesia ini memiliki proses penanganan atau pasca panen tanaman kopinya masing-masing. Karena ada yang di daerahnya tidak memungkinkan untuk menanam tumbuhan kopi sehingga pasca panen atau setelah panen biji kopi tersebut tidak 100% bisa diolah dengan pengolahan yang tertera di pembahasan. Dengan demikian, tanaman kopi harus benar-benar dirawat karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi tanaman kopi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.